Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan dalam video pembelajaran tentang anwa'ut tasbih atau macam-macam tasbih ya. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan pengertian tasbih ya. Nah, hari ini kita insyaallah akan menjelaskan tentang macam-macam tasbih. Oleh karena itu, mari kita awali dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memiliki sikap jujur dan dalam berkomunikasi dengan mengetahui pengertian tasbih balik beserta contohnya. Jadi indikatornya adalah kalian dapat membedakan tanda tasbih balik dan menganalisa contoh tasbih balik. Manfaat mempelajari tasbih ini untuk mengetahui keindahan ragam bahasa lisan dan tulis yang terkadang terdapat dalam Al-Quran ataupun syair-syair Arab. Yang kedua adalah modal dasar dalam memahami Al-Quran sebagai sumber keselamatan umat manusia baik di dunia maupun. Unzuru ila hadhil ayah. Silakan lihat ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya di sana ada mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ya. Kemudian di ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harathakum anna syi'tum. Artinya, dan istri-istrimu adalah tempat bercocok tanam bagimu, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana kamu kehendaki. Bismillah. Kemudian ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alal laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Oke. Kembali ke pengertian tasbih kemarin, kita ulangi lagi ya. Pengertian tasbih adalah iqamatu alaqati tasyabuhin baina syai'in. Membuat persamaan hubungan di antara dua buah benda atau perkara, atau menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu tasbih ya, itu pengertiannya. Dan arkanut tasbih, nah kita ulang sedikit. Jadi rukun tasbih itu ada 4 ya. Yang pertama musyabbah, yang kedua musyabbah bi, yang ketiga ada tasbih, dan yang keempat adalah wajhus syabah. Jadi musyabbah itu adalah benda yang hendak kita bandingkan. Jadi sesuatu yang hendak kita bandingkan ya. Kemudian musyabbah bi adalah perbandingannya apa? Biasanya itu berwujud benda nyata ya, yang sesuai dalam perbandingannya. Kemudian ada tasbih, itu adalah alat pembandingnya, bisa bagaikan, bisa seakan-akan dan sebagainya ya, bisa seumpama ya. Kemudian wajhus syabah itu dari segi apa yang sebanding. Apakah itu dari segi tingginya, dari segi keindahannya, sifatnya ya, dari segi kepintarannya, dari segi kecerdasannya dan lain-lain. Itu namanya wajah syabah. Nah, kemudian al-amsilah, anta kasyamsi fid diya. Ya, artinya apa? Engkau bagaikan matahari dalam menyinari. Nah, kemudian di situ ada sudah ya dabitnya. Jadi anta itu musyabbah. Musyabbah artinya sesuatu yang hendak dibandingkan. Ka itu ada tasbih bagaikan. Artinya asyamsi matahari. Engkau bagaikan matahari. Fid diya. Nah, itu wajah syabahnya. Dalam menyinari. Nah, di situ untuk musyabbah ada ya, lengkap ya rukunnya. Ada tasbih, musyabbah bi, dan wajah syabah. Ada 4 rukun lengkap. Nah, kemudian jenis tasbih. Apa saja jenis tasbih?
Di sini ada beberapa macam ya, tergantung apa yang dibuang. Jadi yang dibuang itu hanya ada dua, yaitu adat tasbih dan wajah syabah saja yang boleh dibuang. Adapun musyabbah dan musyabbah bih tidak boleh dibuang. Nah, di sini contohnya adalah anta kasyamsi fiddiya. Anta ka syamsi fiddiya. Itu lengkap ya, keempat rukunnya ada. Namanya tasbih mursal. Kalau adatnya dibuang, maka itu namanya tasbih muakkad. Anta syamsun fiddiya. Ya. Nah, kalau dari segi wajah syabah, ini contohnya anta kasyamsi fiddiya. Fiddiyanya ada, itu namanya tasbih mufassal. Jadi mursal mufassal itu lengkap ya, tidak ada yang dibuang. Nah, yang kedua yang keempat itu tasbih mujmal. Mujmal itu apa? Anta kasyamsi. Yang dibuang itu cuma wajah syabahnya. Nah, lanjut ya. Jenis tasbihnya lagi. Nah, ini coba lihat. Kalau adatnya ada, adat tasbih ada, wajah syabah ada, maka itu dinamakan mursal mufassal. Contohnya ya tadi ya, anta kasyamsi fiddiya. Nah, kalau adatnya dibuang, itu namanya mursal mujmal. Contohnya adalah anta kasyamsi. Adatnya dibuang. Nah, kalau wajah syabahnya ditulis, adatnya dibuang, namanya anta muakkad mufassal. Anta syamsun fiddiya. Dibuang adatnya ya. Nah, kalau dibuang semua itu namanya muakkad mujmal atau tasbih balik. Nah, jadi tasbih balik ini merupakan tasbih paling tinggi nilai sastranya karena dengan tanpa alat perumpamaan seperti bagai, seperti dan lain-lain, serta tanpa segi apa yang dibandingkan. Nah, walaupun tanpa ada segi yang dibandingkan, orang bisa paham. Tanpa ada bagai, seakan-akan orang bisa paham. Nah, itu di situ letaknya nilai sastra tasbih ini yang paling tinggi. Itu namanya tasbih balik. Nah, jadi orang tahu, oh ini adalah sebuah pujian. Orang tahu ya. Nah, itulah namanya tasbih balik. Cobalah mengubah tasbih berikut menjadi tasbih balik. Contohnya al-ilmu nurun fil hidayah. Nah, itu yang ada masih adalah wajah syabahnya. Tinggal dibuang wajah syabahnya, jadinya al-ilmu nurun ya. Yang kedua lagi, huwa kalbahri fil jud. Ini lengkap ya rukunnya. Jadi tinggal dibuang ka sama fil jud. Tinggal huwal bahru. Ya, huwa al-bahru. Dia adalah lautan. Nah, yang ketiga an-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Ilmu nahwu di dalam berbicara, dalam bahasa Arab itu bagaikan garam di dalam makanan. Nah, jadi bagaimana tasbih baliknya? Langsung saja musyabbahnya an-nahwu milhun. Nah, an-nahwu milhun. Nahwu itu adalah garam. Nah, ya, itu adalah tasbih balik. Kalau kita lihat di contoh yang pertama tadi tentang ayat Al-Quran tadi ya, ada yang masih ingat apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu. Itu maksudnya perempuan ya. Perempuan itu adalah pakaian bagimu. Maksud pakaian di sini adalah maksud pakaian dia itu adalah apa? Hunna libasun. Bagaikan pakaian dia. Hunna kal libasi. Misalkan ya, dia para perempuan itu bagaikan pakaian dalam apanya? Misalnya dalam melengkapi kehidupan laki-laki. Manusia tanpa pakaian bagaimana? Ya malu ya. Nah, ya seperti itu. Artinya laki-laki kalau punya istri itu ya bagaikan mempunyai pakaian, seperti itu ya.
Nisaukum harsul lakum, perempuanmu itu bagaikan apa namanya? Tempat bercocok tanam. Perempuanmu itu adalah tempat bercocok tanam. Itu artinya bagaikan tempat bercocok tanam, seperti itu ya. Di dalam menghasilkan anak-anak ya, misalnya di sini tidak ada ditulis anak-anak ya di dalam Qur'annya. Contoh yang ketiga adalah waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Ya, kalau di sini waja'alna laila, misalkan kami jadikan malam seperti apa, misalkan seperti pakaian dalam apa? Di dalam mengistirahatkan tubuh, misalnya fi istirahatil jasad, misalnya ya, dalam mengistirahatkan tubuh, atau di dalam menghangatkan tubuh, misalnya ya. Nah, seperti itulah fungsi-fungsi daripada tasbih ini. Dia akan kita akan mengetahui isi daripada kalimat pujian tersebut ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilap mohon maaf. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi kepada pendengar semua. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.